Shalom saudaraku semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kembali di tempat ini. Bersama dengan kita semua kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau pakai waktu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh kembali beribadah, semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Dan saat ini Tuhan, walaupun kami hanya bisa beribadah secara online, kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata Tuhan. Hadirat-Mu terus bekerja di setiap kami Tuhan, dimanapun kami semua berada saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup mencurahkan anugerah-Mu, Kau sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar saat pagi hari ini Tuhan kami hanya mau memandang kepada-Mu, karena kami mau memakai waktu ini untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ibadah kami ini benar-benar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat buat setiap kami semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali lagi, shalom saudaraku. Haleluya, berikan tepuk tangan terlebih dulu buat Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya walaupun keadaan seperti ini, Corona belum berlalu ya saudaraku, tapi saya percaya bahwa berkat anugerah kesetiaan Tuhan selalu mengalir dan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari saudaraku, kita mau angkat pujian ini, kita mau bernyanyi, kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri karena kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya.
sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Bapa kami yang setia. Kami percaya tidak ada satu pun Tuhan Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau lah Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami karena kami percaya, karena kami memiliki Allah kami yang luar biasa. Saudara dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa Kau baik dan teramat baik. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku percaya
layak ditinggikan, layak disembah untuk selamanya. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari kita menginginkan Dia Raja di atas segala kerajaan. Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia,
untuk kami sembah. Engkau layak untuk kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kami diperkenankan mengenal Engkau. Bawa kami lebih lagi. Berikan kami hati yang terus fokus kepada Tuhan. Hati yang benar-benar menyembah kepada Allah. Allah yang benar. Ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Ketika firman dibagikan, tidak ada hal yang dapat menutupi, tidak ada yang dapat mencurinya. Engkau, hai iblis, engkau tidak dapat bekerja di tempat ini. Kami usir engkau dari tempat ini. Biarlah hanya Roh Kudus yang menguasai hati kami, menguasai tempat ini. Hanya Roh Kudus yang menyatakan, yang berkarya, yang mengingatkan, yang membawa kami semakin terus melekat kepada Tuhan. Kami percaya kepadamu. Lakukanlah ya Roh Kudus apa yang Kau inginkan, apa yang sudah Kau rindukan untuk Kau nyatakan kepada pribadi lepas pribadi. Inilah saatnya. Berkaryalah seperti apa yang Kau mau. Kami percaya malaikat-malaikat di surga, tentara-tentara Allah melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berdoa semua jemaat yang dikasih Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada dimanapun kau berada, ada dalam perlindungan Tuhan dan terus bergaul karib dengan Tuhan. Kita ketahui bahwa kondisi-kondisi yang sekarang dengan adanya COVID-19 ini, dengan Corona ini, membuat semua sistem itu banyak yang berubah. Ya, sekarang kita justru sangat diubahkan. Kalau dulu kita boleh berpelukan dengan bebas, bersalaman, ya, berkumpul dengan bebas, kita bisa komsel, mungkin bisa ngobrol-ngobrol dimanapun kita bisa. Kita beribadah pun bebas, ya. Nah, tetapi kondisi dengan COVID ini banyak sekali perubahan. Kita beribadah sangat dibatasi, ya, harus menggunakan masker, nggak boleh salaman, apalagi pelukan, ya. Nah, dan kita tanpa kita sadari bahwa kita itu didorong untuk terus masuk ke dalam online, ke dalam media sosial, ke hal-hal yang berbau dengan handphone, ya. Jadi kita justru sekarang sangat membuat kita itu tidak leluasa dalam hubungan sosial. Di gereja sekarang usia 60 tahun itu dibatasi. Padahal usia-usia ini adalah usia yang memang kita perlu persiapkan, ya. Nah, sedangkan anak-anak di bawah umur 12 tahun pun tidak boleh ikut beribadah. Nah, kita kesulitan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Ini kelihatan sekali bahwa di balik semua ini ada tujuan-tujuan dari iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Sudah susah beribadah, susah berkumpul, tapi didorong ke online. Lewat online ini yang jauh jadi dekat, tetapi yang dekat jadi jauh, ya. Nah, tanpa disadari kita didorong untuk masuk ke dalam kehidupan yang duniawi. Ini seperti apa yang terjadi di jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang mempunyai iman kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Seperti dinyatakan di Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Dinyatakan demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu.
Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang mengenal Tuhan, yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam kehidupannya, jemaat di Kolose ini masih mempunyai kehidupan manusia lama, yaitu manusia duniawi. Maka atas dasar inilah terbitlah surat untuk jemaat di Kolose. Ya. Nah, sadar atau tidak sadar, kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Kita masih percaya, kita masih mengandalkan Tuhan, kita masih berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Tetapi kita didorong untuk lebih aktif di kegiatan yang duniawi. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, respon setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang semakin melekat, ada yang justru tanpa terasa. Seperti dalam bidang usaha pun, kita sekarang lebih berusaha mencari bagaimana secara online. Kalau dulu kita jualan biasa, kita berupaya secara online. Ya, nah, mari kita selidiki apakah Tuhan masih sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Kita akan pelajari di Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Kita pelajari satu persatu ayat 5 dulu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Segala sesuatu yang ada di dalam duniawi ini, di baliknya ada iblis yang bekerja. Ya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu percabulan. Ini adalah perbuatan atau pikiran yang berkaitan dengan perzinahan. Kalau waktu perjanjian lama, itu bila seseorang berbuat, dia melakukan berzina dengan istri orang lain, dia dihukum mati. Itu ada di Imamat 20 ayat 10. Jadi kita berbuat baru kita mendapatkan hukuman. Tetapi sangat berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru, Yesus selalu mengarah kepada hati. Bila kita sudah melihat dan menginginkannya saja, itu sudah berzina. Ya. Jadi tanpa berbuat, tapi sudah memikirkannya, menginginkannya, kita sudah berzina. Melihat gambar-gambar porno, melihat video porno, kemudian melihat seseorang wanita, terus kita menginginkannya, itu sudah berzina. Ataupun yang wanita, bila seorang wanita juga melihat seorang pria dan dia menginginkannya, itu pun berzina. Ya. Kemudian kenajisan. Dalam perjanjian lama, itu bila kita seseorang menyentuh atau tanpa sengaja tersentuh dengan orang mati atau orang yang minta maaf, yang sedang datang bulan atau mengeluarkan lelehan, itu orang itu sudah najis. Dan dia tidak hanya memberikan korban persembahan,
Tetapi setelah memberikan korban persembahan, dia pun harus ditahirkan selama 7 hari. Tetapi di perjanjian baru itu berbeda. Kenajisan itu bicara tentang hati. Ingat, Yesus selalu berbicara tentang hati. Apa yang ada di dalam hati kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu sudah najis. Apa yang tidak berkenan di hadapan Allah? Iri hati, ya. Kemudian apa? Kebencian, dendam, kemarahan, hati yang keras, tidak mau mengampuni, sombong, minder, itu pun najis. Kenapa sombong? Kenapa minder? Itu menjadi najis. Karena orang yang sombong tidak mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang minder pun sama. Cuma fokusnya beda. Kalau orang minder itu dia fokusnya tidak percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di dalam dirinya, maka dia minder. Itulah yang najis di hadapan Tuhan. Nah, itu perlu ditahirkan. Tetapi tidak seperti perjanjian lama bahwa kita harus disingkirkan, tidak boleh bergaul. Tidak, tetapi kita mentahirkannya dengan cara apa? Mengampuni. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengampuni bila kita minta ampun, bila kita sudah sombong, tidak mengandalkan Tuhan, atau kita minder, kita mohon ampun kepada Tuhan. Ya, itu cara pentahirannya. Kemudian seperti kita lihat juga di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ketika kita belum bisa mengampuni, kita belum menyelesaikan, itu najis di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian next yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya adalah perasaan yang diderita oleh pikiran. Jadi suatu emosi, suatu ambisi, suatu ingin melakukan sesuatu dengan gairah yang luar biasa, itu menguasai hati kita. Itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian misalnya ada keinginan yang sangat luar biasa, ataupun kita fokus sekali dengan suatu masalah, menguasai hati kita, kita berbuat penuh dengan gairah. Ini lebih ke arah masuk ke dalam hati kita. Hawa nafsu itu masuk ke dalam, bicara tentang hati kita yang begitu dikuasai, begitu bersemangat, ya. Ini adalah hawa nafsu. Dan ada juga arah keserakahan, ya. Nah, kemudian nafsu jahat. Kalau nafsu jahat itu agak berbeda. Nafsu jahat itu kita ke arah keluar, jadi ke arah orang lain. Kita berpikir, kita sudah berusaha untuk ibaratnya, wah, orang itu nyakiti aku akan balas dia, aku akan merusak dia. Tidak selalu kita dengan cara fisik, mungkin memukul, berkelahi atau apa, bukan. Bisa juga dengan kita berupaya untuk menghancurkan karakter dia melalui apa? Fitnah. Melalui perkataan-perkataan kita yang menjelekkan dia, ya. Itu adalah nafsu jahat. Artinya kita pengennya merugikan, merusak orang lain, membahayakan kondisi orang lain, mengutuki orang lain. Inilah nafsu jahat. Kemudian keserakahan. Keserakahan ini adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dia selalu pengen lebih, pengen lagi, lebih lagi. Nah, seperti contohnya, ada terjadi ini belum lama kasus dalam suatu keluarga yang sangat-sangat kaya, ya, konglomerat, ya. Ibaratnya seseorang itu meninggal, warisan itu dibagi, 7 turunan orang itu hidup foya-foya aja tidak akan habis. Tetapi karena keserakahan, dia tidak puas dengan itu. Dia pengen menguasai hampir separuh dari kekayaan orang yang meninggal ini, ya. Nah, inilah kadang-kadang keserakahan itu tidak pernah kita sadari.
Semua hal-hal ini adalah penyembahan berhala. Sedangkan penyembahan berhala sendiri adalah bila di dalam hati seseorang itu lebih menyukai hal lain selain Tuhan. Tuhan menjadi nomor 2, fokusnya kepada hal itu sudah penyembahan berhala. Ya, banyak sekali hal yang ini terjadi. Inilah iblis itu bekerja di sini, ya. Iblis berupaya terus mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Nah, tanpa disadari dengan lewatnya waktu, tahu-tahu kita sudah terikat. Ya, contohnya, misalnya yang bisa mengikat atau memikat hati seseorang, misalnya drama Korea, telenovela, sinetron, game, hobi sekarang lagi muncul, hobi sepedaan, semua orang sepedaan, ya. Nah, bila sepedaan itu nggak ada yang salah dengan sepedaannya, ya. Tetapi bila kita, misal kita gini, drama Korea atau drama apa aja lah sekarang ya, yang Spanyol juga banyak. Nah, ketika kita nonton drama 2 jam, kita juga bisa nyembah Tuhan 2 jam, nggak apa-apa. Artinya kita belum dikuasai, masih bisa menyembah Tuhan. Tetapi bila kita sudah misalnya hobi apa aja deh, game-gamean bisa 4 jam, baca Alkitab 10 menit ataupun doa nyembah Tuhan setengah jam, sudah tidur. Maaf, itu juga penyembahan berhala, ya. Atau bisa mungkin hati, misalnya hobi mancing, ya. Hobi mancing ini kalau ada orang-orang yang ada di Jakarta itu banyak mancing itu sampai ke Pulau Seribu. Jadi dia harus nyewa kapal, otomatis juga drivernya itu butuh jutaan, ya. Dan dia otomatis untuk mancing itu bisa sampai sehari semalam. Nah, berangkat 1 malam sampai pulang 5 malam. Kalau sesekali buat hiburan tidak apa-apa, itu nggak salah. Hobi, game, drama, ini handphone semua nggak ada yang salah. Tapi respon orangnya benar atau tidak, ya. Itu semua nggak salah kalau kita hobi mancing. Tetapi ketika setiap minggu kita lakukan itu, kita utamakan hobi kita, itulah yang namanya penyembahan berhala. Tetapi kalau kita sesekali, oh jenuh nih, sudah lama nggak pernah mancing, pengen hiburan, sesekali pergi, nggak salah, nggak apa-apa. Itu masih wajar-wajar aja, ya. Jadi nggak salah hobinya, tetapi bagaimana hati kita. Misalkan sepedaan sekarang luar biasa, harga sepeda luar biasa. Saya lihat kemarin di Blibli, Brompton ya, wah luar biasa itu, 75 juta satu sepeda. Ada yang sampai ratusan, ya. Nah, tetapi ketika hati kita mau beli sepeda itu, tapi untuk kita ada orang yang susah, kita nggak mau memberi aja, kita rasanya, wong kok ora gelem kerja, gini tuh, kita ngomel. Itu hati kita sudah kemana? Untuk hobi kita berani bayar berapapun, tetapi untuk memberi ke gereja, persembahan ke gereja, mikir-mikir, ngasih uang yang terbaik aja mikir, itu pun hati kita sudah melenceng, ya. Jadi semuanya itu nggak ada yang salah. Ada orang yang nggak bisa lepas HP. Apakah HP-nya yang salah? Enggak, HP tidak salah. Tetapi bagaimana Tuhan tuh menginginkan kita menggunakan handphone kita dengan bijaksana. Misalkan untuk apa? Untuk bekerja, ya, mencari omset, nggak salah. Kemudian untuk baca Alkitab, untuk dengerin khotbah, untuk memuji menyembah, untuk mungkin kita pakai sebagai laporan keuangan, pakai untuk banyak hal, ya, yang bisa dipakai melalui handphone ini. Kalau kita bijaksana menggunakannya, itu nggak ada masalah. Tetapi bila kita justru menggunakannya untuk hal yang tidak benar, itu yang masalah, ya. Nah, kemudian kita pelajari lebih dalam lagi di dalam ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
Di dalam kurung ada kata-kata atas orang-orang durhaka. Ini artinya adalah untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu mendatangkan kutuk. Tetapi buat orang-orang yang percaya Yesus, ada kasih karunia. Apa? Ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan memberikan waktu, memberikan kasih-Nya untuk kita meninggalkannya. Ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi bila dia pun tidak mau bertobat untuk hal itu pun mendatangkan kutuk. Ya. Kemudian di ayat 8 saya baca demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini dibuang. Tuhan mau, ini kata kerja. Tuhan mau kita yang membuang, kita yang mematikan hal-hal ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor. Kita yang bekerja untuk membuang itu, mematikan itu dari kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bisa lepas. Contohnya, ada orang dia tahu, sadar dia bahwa dia tidak boleh marah-marah. Marah itu nggak salah, marah itu boleh. Tapi kalau marah terus sedikit-sedikit marah, itu ya nggak benar. Nah, ketika orang ini melalui pertumbuhan imannya, melalui apa yang dia ketahui, dia mau memberhentikan marah ini, dia nggak bisa. Ada, ya, dia nggak bisa. Jadi dikit-dikit ada sesuatu hal yang kecil saja bisa dia bikin marah. Nanti besok lagi hal kecil ini dia sadar ini nggak boleh, tapi nggak bisa. Itu biasanya ada kutuk di dalamnya. Ya, contohnya ada seseorang, dia itu nggak bisa tahan emosinya. Dia hal kecil saja, gara-gara salah handphone saja, misalnya handphone Telkomsel, operatornya harus Telkomsel, maka istrinya harus pakai Telkomsel. Ketika hal itu salah, pakainya XL, nyebrang XL ke Telkomsel atau Telkomsel ke XL, itu membuat hal-hal yang kecil begini dia bisa marah. Nah, ketika dia sadar bahwa ini melukai, dia berusaha untuk berhenti, tapi dia nggak bisa berhenti. Ternyata cerita punya cerita, ternyata dia dulu waktu kecil, karena dia sakit-sakitan, dia dikuepangkan, diangkatkan anak, dipersembahkan kepada dewa perang, yaitu Kuangkong. Ketika itu yang terjadi, ternyata itulah ada kutuk yang membuat dirinya nggak bisa menguasai emosinya sendiri. Nah, ini perlu didoakan, ya. Kemudian next ya, kita ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Di ayat ini dinyatakan karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Artinya ini adalah Tuhan mau kita yang menanggalkan. Kita yang mau dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan untuk menanggalkan manusia lama. Artinya, ya, kita datang dengan rendah hati, minta kepada Tuhan untuk dilepaskan dari manusia lama kita, dari kutuk-kutuk manusia lama kita. Ya, nah, di sini tidak secara otomatis ketika kita terima Yesus, itu kita langsung lepas dari segala kutuk. Tetapi ada proses yang Tuhan mau kita lakukan. Inilah, datang kepada Tuhan dan kerendahan hati, mengakui kesalahan dan menanggalkannya, minta dilepaskan. Ya. Nah, karena di dalam kutuk ini kita tidak tahu kutuk-kutuk apa yang masih ada di dalam hidup kita. Ya. Kita baca dulu di Ulangan 5 ayat 7 sampai 9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Kita tidak tahu keturunan ketiga dan keempat. Kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh kakak kita masih bisa tahu, tapi kakek buyut atasnya lagi, apakah kita tahu? Kita tidak tahu apa yang diperbuat. Padahal pada zaman-zaman yang dahulu banyak sekali penyembahan-penyembahan berhala. Nah, ini akan efek pada kehidupan kita. Maka disitulah Tuhan mau di ayat 9 bahwa kita dengan kerendahan hati datang dan menanggalkannya untuk minta didoakan. Bisa kita berdoa sendiri atau bisa kita didoakan oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya kita tahu ada kutuk dalam hidup kita? Kita bisa melihat dari masalah-masalah yang ada dan berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, ya, misalkan ada seseorang, dia mengalami keguguran, berkali-kali mengalami keguguran. Dari masalah ini kita bisa tahu, jangan-jangan kita perlu selidiki kepada Allah yang di atas. Ada apa di atas? Mungkin orang tua kita, kemudian kakek kita, kakek buyut kita. Kita perlu cari informasi itu ke atas. Atau kita bertanya kepada Roh Kudus. Tuhan akan bukakan kita. Kutuk itu akan satu persatu, tidak semua otomatis didoakan terus langsung semua habis, tidak. Satu persatu. Misalnya sekarang gini, misal ada seseorang, ya, ada seorang mempunyai tetangga, ya. Nah, anak kecil ini datang kepada dia. Dia ngomong, "Ibu, saya minta maaf, minta ampun karena anjing ibu tuh mati." Loh, kenapa? Iya, aku salah, aku naruh racun tikus sembarangan sehingga dimakan oleh anjing ibu sehingga dia mati. Aku minta maaf. Nah, kemudian dia datang lagi. Terus ibu ini kan ngampuni, ya sudahlah, udah mati ya sudah. Kemudian datang lagi, "Bu, saya minta maaf ya. Kemarin ini sebelah sini pagarnya ibu itu rusak. Karena saya mainan dan itu nggak sengaja mainan saya kelempar, itu melukai pagar ibu." Kemudian ibu ini, ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, yang diakui, yang dikatakan inilah yang diampuni dan dibebaskan. Ini perlu kita, maka dikatakan di ayat yang ke-9 di depan, jangan lagi kamu saling mendustai. Artinya kita itu di sini disuruh untuk terbuka. Ya, contohnya tidak mau terbuka itu gini. Misalnya gini, kita masih ada di dalam hati kita kecewa atau dalam hati kita masih ada iri hati. Tapi itu kita nggak mau ngakui. Kita ngomongnya, "Oh, aku sudah gak ada masalah dengan orang ini, udah beres." Padahal dalam hati kita masih masalah. Inilah kita saling mendustai, artinya begitu. Nah, ketika Tuhan akan bekerja sesuai dengan batas di mana engkau membuka hati, engkau mau menyatakan, engkau mau mengakui kesalahanmu, disitulah Tuhan bekerja. Di batas itu, apakah Tuhan tidak bisa? Tuhan bisa. Tetapi Tuhan justru mau kita di sini seperti ayat 9 ini, jangan lagi saling mendustai. Dan Tuhan mau kita dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan dan minta dilepaskan dengan kuasa salib Yesus. Ya. Nah, ini. Jadi, mengapa kok tidak secara otomatis dengan terima Yesus kutuk itu semua dilepas? Ibaratkan seperti ini. Seperti waktu dulu Indonesia merdeka. Waktu itu terjadi, kita terakhir ada dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang kalah dalam perang dunia.
dia dibom. Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki dibom. Kemudian dia kalah. Bangsa Jepang masih di sini. Tetapi kalau kita tidak menyatakan, memproklamasikan Indonesia merdeka, kita belum merdeka loh. Benar nggak? Jepang masih ada, tapi sudah tidak menjajah, dia sudah kalah. Tetapi tanpa ada proklamasi bahwa menyatakan Indonesia merdeka, kita belum merdeka. Itu seperti itu. Atau misalnya nih, ini aplikasi yang tidak baik ya, tapi di masyarakat banyak terjadi. Seseorang tinggal di Purbalingga, sudah mempunyai istri, kemudian dia berkelana bekerja di Jakarta. Setelah bertahun-tahun bekerja di Jakarta, dia mengambil istri di Jakarta. Apakah secara otomatis istri yang lama yang di Purbalingga itu sudah putus? Itu belum. Tetapi ketika secara hukum dinyatakan aku bercerai, barulah itu putus, selesai hubungannya. Ya, jadi misalnya istri yang lama ini datang dan meminta apa atau berkata apapun, dia masih punya hak. Nah, maka disitulah kita perlu datang kepada Tuhan dan kita menyatakan pengakuan kesalahan, mungkin kesalahan dari orang tua kita atau paket buyut kita yang mungkin melakukan penyembahan berhala. Kita minta untuk itu diampuni dan diselesaikan, diputuskan, ya. Nah, kemudian ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalihnya. Artinya melalui pertumbuhan iman kita, melalui pengenalan akan Tuhan, waktu kita baca firman, waktu kita doa menyembah, Roh Kudus mengungkapkan sesuatu, kita terus diperbarui cara pikir kita, ya, cara kita bersikap, cara kita berperilaku, ataupun mungkin hal-hal yang tersembunyi Tuhan akan ungkapkan. Tujuannya supaya apa? Kita memperoleh pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar, sesuai dengan gambar Allah yang menciptakan kita, ya. Saya ingatkan di sini bahwa di akhir-akhir zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, di mana kita terus dibawa tanpa sadar, kita terus didorong untuk masuk ke online, didorong untuk kehidupan sosial kita semakin berjauhan dengan orang-orang yang lain. Di sini kita harus benar-benar waspada. Seperti 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Zaman sekarang kalau saya lihat, justru iblis tidak selalu menggunakan masalah, penyakit atau apapun. Dia justru sekarang sangat menyediakan kenikmatan untuk menggoda kita, sadar atau tidak sadar. Dia menggoda kita. Iblis sudah tidak masuk dalam diri kita, tetapi dia berkeliling, dia itu mancing. Dia berusaha memancing kita tertarik untuk hal-hal ini dan kita terjerumus di dalamnya, ya. Contohnya, misalnya ya, saya waktu itu pernah mengalami kan, saya juga mengalami kesulitan keuangan dengan kondisi yang COVID ini. Maka saya berupaya mencari bagaimana caranya saya keluar. Dan ternyata dari 2 minggu yang lalu saya sudah saksikan bahwa saya ditawarkan sebuah aplikasi, sebuah bisnis yang begitu menggiurkan, begitu menarik hati sekali. Karena apa? Dalam waktu yang sangat sebentar sudah menghasilkan uang yang sangat banyak. Nah, hal itu menarik kita. Tanpa terasa kita akan mengikutinya. Zaman yang akhir ini, dengan kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi yang ada, iblis itu menawarkan hal-hal kemudahan, jalan-jalan pintas, belum tentu kedukun. Tetapi seperti yang saya alami, tanpa sadar, saya ikutin terus, saya tertarik. Karena
Bagi saya lihat, oh ini sangat mudah dan sangat cepat menghasilkan Tuhan. Disinilah kita harus punya kepekaan dengan Tuhan. Ingat, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakannya. Kita berusaha, iblis lagi bekerja dengan semangatnya untuk merebut hati kita, untuk kita itu berbelok dari Tuhan. Dan saya memang merasakan sekali betapa bisnis ini sangat menguasai hati saya. Disinilah hawa nafsu ke dalam, semangat untuk benar-benar menyelesaikan masalah saya. Hawa nafsu menguasai hati saya sehingga fokus dari Tuhan itu bisa bergeser. Ya, kemudian kenikmatan apa? Game itu untuk selingan bisa, tetapi kalau hari itu saya tidak nge-game, saya ada sesuatu yang kurang, itu sudah mengikat kita tanpa kita sadari. Misalnya kalau nonton drama Korea atau telenovela atau sinetron, telenovela Spanyol atau gimana itu, kalau nggak nonton itu atau misal lagi nonton itu pokoknya nggak mau tahu urusan yang lain, itu tanpa terasa kita menikmatinya dan menguasai pikiran kita. Itu pun sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka iblis itu selalu tawarkan kenikmatan. Seperti berapa tahun yang lalu, tapi masih belum lama, ada film kartun. Sekarang film kartun itu, kalau biasanya kita melalui film-film kartun ini selalu kebaikan yang ditonjolkan, tetapi tanpa sadar sekarang ada film kartun yang bila engkau semakin jahat, itulah pemenangnya. Bayangkan bila anak-anak kita yang nonton, melihatnya, ini jelas-jelas sekali bahwa iblis itu bekerja melalui film, melalui tontonan ini. Dia berusaha mengalihkan perhatian kita, membuat cara pikir kita berubah. Ya, jadi ada film kartun yang begitu, justru engkau semakin jahat, itu engkau yang menang. Ya, dan itu film itu sangat menarik dan waktu itu booming, populer di seluruh dunia. Ya, nah itulah cara kerja iblis. Jadi kita perlu kepekaan. Ayat terakhir Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Maka marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita ulas, maka tunduklah kita kepada Allah. Kita mentaati, kita menghormati, hidup takut kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi melekat lagi kepada Tuhan, maka iblis akan lari dari kehidupanmu. Sebenarnya kalau saya lihat, Tuhan itu sangat rindu memberkati anak-anaknya. Tapi Tuhan memberkati anak-anaknya yang sudah siap benar-benar, karena anak itu sudah melekat dengan hatinya, bukan melekat dengan uang maupun kenikmatan. Tuhan sangat rindu ingin membedakan kita sebagai anak-anak Allah, karena Tuhan ingin menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya melalui kehidupan anak-anaknya. Mari kita kembalikan hati kita untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah siap untuk memberkati kita semua. Tapi bagi kita, orang yang benar-benar melekat dengan hati Tuhan, karena Tuhan tidak ingin setiap berkat-berkat ini menjebak anak-anaknya justru menjauh dari Tuhan. Tuhan sangat rindu melimpahkan berkatnya.
Saya justru melihat hal-hal ini terjadi. Orang-orang yang hatinya benar-benar siap dan melekat dengan hati Tuhan, Tuhan berkarya melalui usahanya, dibersihkannya setiap hal-hal yang tidak benar dalam usahanya. Kenapa? Tuhan sudah siap melimpahkan berkatnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kamu sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Allah, ya Raja kami, tolong kami, lepaskan kami dari segala percabulan, dari kenajisan. Mungkin hati kami masih dipenuhi dengan kemarahan, iri hati. Hati kami tidak mengandalkan Engkau. Kami berjalan sendiri tanpa bertanya kepadamu. Mungkin hati kami masih keras. Hati kami sombong. Kadang kami masih minder Tuhan. Kami tidak percaya Engkau dapat berkarya dalam kehidupan kami. Atau kami masih dikuasai oleh masalah kami, ambisi kami, hawa nafsu kami Tuhan, emosi kami Tuhan. Atau kami masih marah dan kami pengen melukai orang lain. Kami pengen memfitnah, mengata-ngatai, memutuki orang lain. Ampuni kami Tuhan. Atau kami terikat, kami terjebak, kami tidak sadar Tuhan. Kami sudah jauh, kami terikat.
terhadap hal-hal duniawi, kenikmatan-kenikmatan duniawi, terikat terhadap game Tuhan, terhadap drama, telenovela, segala hal yang duniawi ini Tuhan, terhadap sosial media. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, renungkan dulu apa yang ada dalam kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa sadar, kita kadang-kadang tidak sadar, kita sudah jauh terjebak, kita terikat dengan hobi kita, dengan segala yang iblis sudah sediakan, kenikmatan duniawi, segala cinta kita akan uang, keserakahan kita, apa yang ada di dalam diri kita yang tidak berkenan. Ya Roh Kudus, tolong kami, ingatkan, munculkan, sadarkan kami apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang melukai hati-Mu. Renungkan. Datanglah kepada Tuhan, kepada salib Kristus. Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang begitu besar cintanya akan kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita dibebaskan. Tapi kita perlu mengakuinya, mengakui segala kesalahan kita, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akui, nyatakan. Mari jemaat, nyatakan. Katakan kau minta ampun dan kau mengakui kesalahan-kesalahan ini. Lembutkan setiap hati ya Tuhan. Lembutkan setiap hati untuk mau mengakui segala kelemahan, segala dosa-dosa ini, segala keterikatan kita. Kira senang dari kalau terasa kami bawa ke hadapan-Mu. Kami tidak mampu.
supaya kami dapat melepaskan dari segala ikatan, segala hal-hal yang najis di hadapan Engkau, segala penyembahan berhala, segala hawa nafsu, segala percabulan, segala apapun kegeraman, kemarahan, fitnah, dusta apapun Tuhan, lepaskan. Kami mau sudah mengakuinya, dan kami percaya Allah Tuhan, Allah kami yang besar, sudah melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami persembahkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menguasai hati kami, Engkau kembali menjadi Tuhan dan Raja yang dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini berhenti di tempat ini. Tetapi Engkau Roh Kudus, Engkau berbicara terus. Engkau singkapkan hal-hal yang tidak berkenan. Terus berbicara Roh Kudus. Bebaskan kami dari segala ikatan-ikatan. Kami percaya Tuhan menjadi Raja kembali dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bawa kami kepada kehendak dan rencana-Mu. Bawa setiap kehidupan kami dalam prioritas-Mu. Bawa setiap kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu terjadi atas kami, sehingga kami boleh serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Kau telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarkan kami boleh melepaskan semua hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Biarkan kamilah ciptaan-ciptaan-Mu Tuhan, yang menjadikan satu hidup kami yang sungguh ketika nanti waktunya tiba, kami didapati tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu. Hingga kami boleh dapati benar-benar Tuhan kami murni, memiliki hati yang sungguh-sungguh Engkau kehendaki, sehingga kami tidak cacat dan tidak celah pada waktunya Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Kami yakin percaya kami yang merespon akan firman dan pujian penyembahan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau menolong mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan Kau kuatkan, sehingga kami semakin hari semakin sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami menjadikan kehidupan yang benar-benar mengenal dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di negara dan bangsa Indonesia ini, dari pemerintahan yang ada dari yang pusat sampai daerah, kami bawa kepada Tuhan. Dalam setiap kami kota-kota demi kota kami berdoa, biarkan kesejahteraan kota itu terjadi atas kami. Karena kami tahu Tuhan, inilah waktunya ketika kami berserah dan kami mengandalkan Tuhan. Inilah waktunya pembelaan-Mu, pemeliharaanmu, pembalikan keadaan Tuhan Kau nyatakan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah menjadi doa pada saat pagi siang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini arahkan hati kita bersama-sama dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Maka segala sesuatunya, apapun yang kau kerjakan dibuat menjadi berhasil, menjadi beruntung dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarlah rahmat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas bumi. Memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau